Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan tema pembahasan hadis kita terakhir sampai hadis ke 1052 tentang sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa saja yang meninggalkan salat asar, maka akan Allah hapuskan seluruh file amal-amal yang sudah dia lakukan. Didelete, dihapus, dihancurkan. Tidak lagi mendapatkan pahala-pahala gara-gara dia meninggalkan sholat asar. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, makanya dalam hadis ini kata Imam Ahmad bin Hambal, tarikus shalah amdan yukfar. Kalau orang meninggalkan sholat secara sengaja, itu menyebabkan orang tersebut menjadi kufur. Dengan kekufurannya itulah yang menyebabkan amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama seperti orang yang murtad. Ya, mohon maaf, kalau ada orang Islam rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sembayangnya, rajin zikir tahlilnya, rajin sedekah, infak dan lain sebagainya, terus dia murtad, ya itu pahala-pahala yang sudah dilakukan masih ada apa enggak? Ya udah habis, ya sudah nol kalau sudah murtad, ya karena dia sudah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia balik lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu pun dia harus mulai dari nol lagi. Ya, karena hadisnya bunyinya orang yang meninggalkan sholat asar dihapuskan seluruh amal ibadahnya, makanya kata Imam Ahmad dalam pendapat mazhabnya, kafirlah orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Ya, ini menurut pendapatnya Imam Ahmad. Ya, meskipun menurut mayoritas para ulama yang menyebabkan kafirnya orang tidak melaksanakan ibadah sholat itu meninggalkan dengan catatan tidak menganggap sholat sebagai kewajiban. Ya, kalau ada orang nggak sholat karena dia anggap sholat nggak wajib, yang mau aja sholat silakan, yang enggak mah enggak apa-apa, maka dia sudah murtad, sudah kafir. Ya, karena mengingkari rukun dari rukun-rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan ibadah sholat. Maka kalau ini diingkari, dengan pengingkaran itu lalu dia tidak mau menjalankan, maka dia sudah murtad, keluar dari agama Islam. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ini disepakati oleh seluruh para ulama tentang kekafiran orang-orang yang tidak sholat, dengan catatan menganggap sholat itu bukan sebuah kewajiban. Tapi kalau meninggalkannya bukan karena tidak yakin kalau sholat itu wajib, dia paham sholat itu rukun dari rukun-rukun Islam, dia ngerti sholat itu kewajiban yang harus ditunaikan, dia tahu dosa kalau nggak sholat, ya cuman makasih karena males, ya karena males-malesan dia, karena mungkin sibuk cari duit, akhirnya nggak sholat. Ya, maka menurut penjelasan sebagian para ulama, ini tidak sampai masuk ke dalam kategori orang-orang yang menyebabkan meninggalkan sholatnya menjadi kufur. Ya, tapi tetap dia mendapatkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka pendapat para ulama yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, selama dia meyakini sholat itu sebuah kewajiban, ya dengan catatan
hadis ini bermakna istahalla tarkuha la inna dzalika kufrun yubtilul amal. Ya, sehingga nanti makna hadisnya orang yang meninggalkan sholat asar itu memang dihapus seluruh amalnya kalau dia meninggalkannya meyakini asar itu tidak wajib. Ya, asar itu bukan rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, kan ada sebagian dari aliran-aliran yang sesat yang menganggap sholat itu wajibnya nggak 5 waktu. Ya, cuman 3 saja. Ya, dengar nggak beritanya itu, Pak? Ya, cuman 3, enggak 5. Ya, maka kalau ada yang mengatakan seperti itu, maka otomatis dia sudah kafir. Ya, tapi kalau sebagian jamaah kita mungkin nauzubillah ada yang enggak sholat asar karena mungkin dia lagi sibuk sampai lupa. Ya, ini tidak sampai menyebabkan kekufuran, dan yang dihapuskan itu tidak seluruh amal ibadahnya. Tapi yang dihapuskan itu adalah amal ibadah di hari tersebut saja. Ya, saya informasikan qila al-muradu naqsu amalihi fi yaumihi. Jadi kalau ada orang enggak sholat asar, ya tapi dia tahu asar itu wajib harus ditunaikan, maka yang dihapus tidak seluruh amal dari mulai dia akil balik. Ya, tapi yang dihapus hanya amal ibadah di hari itu saja. Ya, jadi kalau subuhnya mungkin dia sudah sholat subuh, ya paginya dia sudah sholat syuruk, kemudian sebelumnya dia sudah sholat duha, kemudian dia sudah baca Quran pagi-pagi, sudah zikir, ya zuhurnya sudah sholat tahiyatul masjid, qabliyah, bahkan zuhurnya berjamaah, asharnya dia nggak sholat, maka amal ibadah di hari itu dari mulai subuh itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemarin-kemarinnya insya Allah masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dosanya tetap merupakan bagian dari dosa-dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada intinya hadis ini dipahami secara berbeda menurut sebagian para ulama. Apakah meninggalkan sholat asar itu menghapuskan seluruh amal sejak kita akil balik, atau menghapuskan hanya amal di hari itu saja? Ya, maka sebagian ulama hanya di hari itu saja. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad yang dihapus adalah seluruh amal ibadahnya, karena tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat yang 5 waktu secara sengaja, termasuk pelaksanaan sholat asar. Ibadallah, disebutkan sholat asar ini sebagai penekanan. Ya, jadi bukan berarti yang dihapus amal itu kalau cuman kita meninggalkan sholat asar. Ya, kalau zuhur mah kali nggak apa-apa. Ya, kalau subuh kali boleh-boleh aja. Ya, maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh dipahami yang demikian. Karena seluruh sholat ini sama. Beban kewajibannya harus kita laksanakan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Hanya saja hadis ini secara khusus menyebutkan sholat asar sebagai penekanan. Sebab biasanya di waktu asar orang itu lagi sibuk-sibuknya, ya lagi nanggung, dia cari nafkah, cari rezeki, lagi sibuk, ya bahkan terkadang terabaikan karena kesibukannya. Makanya diberikan informasi yang demikian oleh baginda Nabi agar menjadi perhatian bagi kita semua. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada di antara jemaah kita yang meninggalkan sholat secara sengaja. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan bab selanjutnya, fadlul masyi ilal masjid. Ya, ini keutamaan melangkahkan kaki untuk pergi menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis pembuka Abu Hurairah bercerita, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid auraha, siapa saja yang pergi menuju masjid baik pagi-pagi ataupun sore-sore,
a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama ghada awraha. Allah akan siapkan tempat orang tersebut nanti di surga setiap kali itu orang berangkat pergi ke masjid, baik pagi-pagi maupun sore hari. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya hadis yang sahih. Ya, baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari hadis ini dipahami kata para ulama, ikramullahu fil jannati liman qasadal masjid lis-salahi sabahan wa masaan. Allah memberikan penghargaan, penghormatan kepada siapa saja yang meniatkan hatinya untuk berangkat ke masjid di dalam rangka melaksanakan ibadah salat. Li'annahu ta'ala akramal akramain wa la yudhi'u ajral muhsinin. Sebab Allah adalah Tuhan yang mampu sangat memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mulia. Ya, Allah tidak menyia-nyiakan pahala-pahala ganjaran yang akan diberikan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan baik di dunia, termasuk bagi siapa saja yang dalam hari-harinya diisi dengan melangkahkan kaki ke masjid, tentunya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya ibadallah, ini hadis tentunya kabar gembira bagi kita semua yang hari ini sholat berjamaah di masjid. Masing-masing kita melangkahkan kaki, ada yang naik kendaraan. Insya Allah itu semua bagian dari upaya kita agar nanti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ta'ala. Maka tidak ada yang rugi dalam agama kita pada saat kita meluangkan waktu, berupaya dan berusaha menghadirkan ruh dan jasad di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan ketaatan. Itu semua insya Allah dalam rangka membangun surga kelak nanti. Pada saat kita pulang ke kampung halaman, insya Allah kita semua masing-masing sudah punya rumah, sudah punya istana, sudah punya tempat surga yang Allah bangunkan buat kita lantaran kita melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah. Biarlah tidak mengapa di dunia rumah kita sederhana, nggak apa-apa. Di rumah kita sangat sempit, tidak luas. Tidak mengapa di dunia. Mungkin kita nggak punya rumah, bahkan masih ngontrak. Tidak apa-apa, sebab dunia ini sementara, akan kita tinggal. Nanti rumah kita sesungguhnya itu di akhirat. Ya jangan sampai nanti pulang kampung ke akhirat kita nggak punya rumah. Ya maka kalau kita ingin punya rumah di surga, ini Allah berikan tawaran. Ya DP-nya cuman pergi ke masjid, langkahkan kaki. Ya kita cicil setiap hari. Insya Allah nanti saat kita kembali, Allah akan muliakan kita seperti mana Allah muliakan orang-orang beriman sebelum kita, ditempatkan di tempat yang mulia surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis lain disebutkan, man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah. Kalaulah ada di antara kalian yang sudah mensucikan dirinya dari rumahnya masing-masing, lalu kemudian dia pergi ke masjid yang merupakan rumah dari rumah Allah, liyaqdi faradatan min faraidillah, untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Kanat khutuwatu ihdaha tahuttu khati'ah, niscaya langkah-langkah kakinya kalau dia angkat itu dia punya kaki, insya Allah tarfa'u darajah, Allah angkat derajatnya. Dan langkah kaki satunya insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosa. Ya, jadi langkah kaki kita diangkat kaki, Allah angkat derajatnya.
diturunkan kita punya kaki, Allah hapuskan kita punya dosa-dosa. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu maka di dalam informasi hadis ini tentu menegaskan kepada kita, insya Allah langkah kaki kita ke masjid itu bukan cuma Allah berikan surga, dosa-dosa kita diampuni dan ditinggikan derajat kita insya Allah kelak di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah di dalam hadis yang barusan kita bacakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu maka perlu digarisbawahi, ya, kalau kita ingin mendapatkan anugerah, digugurkan dosa, diangkat derajat oleh Allah, syaratnya man tatahhara fi baitihi. Ya, jadi sudah mensucikan diri kita itu dari rumah masing-masing. Ya, dalam agama kita mensucikan diri itu salah satu caranya dengan cara berwudu. Kita angkat hadas kecil kita. Maka secara hukum fikih sangat dianjurkan kita berwudu dari rumah masing-masing, sehingga kita berangkat ke masjid itu sudah dalam keadaan suci. Ya, jadi bukan di rumah nggak punya wudu terus kita ke masjid kemudian kita wudu di masjid. Ya, dari hadis ini Rasulullah memberikan kita informasi, siapa saja yang di rumahnya sudah dalam keadaan suci kemudian dia pergi ke masjid. Ya, jadi pergi ke masjid itu sudah punya wudu. Ya, maka Allah gugurkan dosa, Allah angkat derajat. Ya, makanya kata para ulama, kalau kita ingin digugurkan dosa, diangkat derajat, hanya sekedar melangkahkan kaki ke masjid, silahkan sebelum berangkat kita wudu masing-masing di rumah masing-masing, insya Allah. Ya, jadi dari rumah kita udah wudu, udah siap. Ya, jadi kita jalan sedang dalam keadaan suci. Ini juga bagian dari keutamaan wudu yang hadisnya juga pernah kita sempat sampaikan, disinggung di dalam pembahasan tentang hal yang terkait dengan keutamaan wudu. Ya, jadi silahkan lakukan itu. Insya Allah mudah-mudahan semakin banyak kita langkahkan kaki, semakin banyak dosa-dosa kita berguguran, semakin tinggi kita derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah ini juga membantu DKM kita. Insya Allah pengeluaran bakal bayar listrik ya buat wudu insya Allah berkurang. Amin ya rabbal alamin. Karena masing-masing kita wudunya dari rumah. Ya, jadi keran masjid itu fungsinya nanti buat jemaah yang sudah batal. Ya, udah lagi ke masjid mungkin batal, silakan dia wudu, nggak perlu pulang ke rumah. Atau ada yang lagi di dalam masjid batal, nggak perlu pulang ke rumah, wudu di masjid yang sudah disediakan. Ya, sehingga insya Allah tidak ada antri-antrian panjang di keran-keran masjid, karena masing-masing kita sudah menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang juga perlu dijelaskan, ya, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa ini tidak semua macam ragam jenis-jenis dosa. Ini hanya dosa-dosa yang kecil-kecil saja. Itu pun yang terkait dengan hak-hak Allah yang mungkin belum kita penuhi. Minas saghair al-muta'alliqah bihaqqillah. Ya, dosa-dosa kecil yang terkait dengan hak-hak Allah, bukan yang terkait dengan dosa-dosa besar. Ya, kalau dosa besar ini nggak bisa dihapus dengan melangkahkan kaki ke masjid. Ya, kalau dosa besar itu harus taubat. Taubatnya harus taubatan nasuha, baru Allah akan maafkan orang tersebut kalau memang betul-betul ingin kembali minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa-dosa besar, orang yang mempersekutukan Allah, ya nggak bisa dosanya dihapus hanya jalan ke masjid.
ya, dia harus taubat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak cukup dosanya itu dihapuskan dengan melangkahkan kaki ke masjid. Orang-orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ini termasuk dosa besar. Tidak cukup melangkahkan kakinya ke masjid. Orang-orang kaya raya yang tidak menunaikan zakat harta enggak dihapuskan, enggak dimaafkan dosanya kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mampu menunaikan ibadah haji, padahal ibadah haji merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, namun dia tidak juga menjalankan, itu termasuk dosa besar ranking ke-7 yang disebabkan oleh Imam Syahabi di dalam kitab Al-Kabair. Jadi ibarat Allah, kalau dosanya besar, ini nodanya noda bandel. Ya kan nggak semua kotoran itu bisa dibersihkan pakai rinso. Harus pakai deterjen khusus, harus pakai pemutih. Ya karena dosanya dosa yang membandel sehingga tidak bisa dihapuskan dengan melangkahkan kaki ke masjid. Ya maka ibarat Allah yang dihapuskan oleh Allah minas saghair, dosa-dosa kecil. Tapi kalau yang besar harus bertobat dengan persyaratan-persyaratan yang dulu di tahun-tahun sebelumnya kita sudah sampaikan di dalam bab taubat, yang mana ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kalau dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah Allah, dosa yang dihapus itu pun dosa yang terkait dengan Allah. Karena Allah kita maha pengasih lagi maha penyayang, maha pengampun. Siapa saja yang mau bertobat Allah pasti akan terima selama memenuhi persyaratannya. Bahkan dosa-dosa kecil kita belum kita minta maaf, belum kita minta ampun, Allah sudah maafkan. Padahal kita cuma sekedar melangkahkan kaki ke masjid. Kitanya belum minta maaf, Allah sudah maafkan. Saking maha pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akan tetapi kalau dosa-dosa yang tidak ada kaitannya sama Allah, kaitannya sama sesama manusia, interaksi sesama jemaah, mungkin ada lisan kita yang menyakiti saudara kita seiman, mungkin ada duit jemaah yang kita pinjam yang belum kita kembalikan, mungkin di masa lalu ada harta orang lain yang kita ambil dan itu adalah pencurian yang diharamkan. Maka kalau dosanya yang seperti itu, Allah tidak dulu memaafkan orang yang bersangkutan sampai dia menyelesaikan urusannya kepada yang bersangkutan. Ya, ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dosanya kepada manusia ini harus diselesaikan. Nggak bisa pinjem duit nggak bayar-bayar lunas cuman gara-gara pergi ke masjid karena sudah diampuni. Yang namanya hutang tetaplah hutang, tidak dibayar di dunia, nanti di akhirat pasti akan dibayarkan. Hanya saja di akhirat tidak ada uang yang berlaku untuk kita membayar hutang-hutang yang belum kita bayar di dunia, sehingga bayarnya dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan, sehingga rugilah orang-orang yang seperti itu. Banyak pahalanya, cuman pahalanya nanti di akhirat habis untuk membayar hutang-hutangnya di dunia, sehingga yang tinggal hanyalah dosa. Itu pun kalau lunas. Kalau masih belum lunas, dosa orang yang dia ambil uangnya itu yang belum dia kembalikan akan ditimpakan kepada yang bersangkutan. Begitulah makna al-muflis, orang-orang yang merugi, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jauhi dosa-dosa yang terkait dengan manusia. Ya, jauhi kezaliman-kezaliman, jauhi perkara-perkara yang membuat saudara kita seiman menjadi sulit, menjadi susah, menjadi terampas haknya. Ini adalah perkara-perkara yang sangat diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau hal yang terkait dengan tersebut ini harus dikembalikan kepada yang bersangkutan sehingga selesai urusannya di dunia. Di akhirat plong, tidak ada lagi kita urusan kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian rahimakumullah, di masa lalu ada seorang sahabat yang rumahnya itu paling jauh. Ya, ini sahabat Ubay bin Ka'ab cerita, kana rajulun minal ansar. Dulu ada orang dari golongan Ansar, la alamu ahadan abdad minal masjid minhu. Tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Ya, ini kira-kira jamaah kita siapa kira-kira yang rumahnya paling jauh? Ustaz Sukri. Di mana tuh? Masya Allah. Hah? RW 1. Ya. Ya, masih jauhan saya RW 7. Masih jauhan saya RW 7. Ya. Baik ibaratullah, ada jemaah dulu di masa Rasulullah orang Ansor. Tidak ada yang rumahnya lebih jauh dari dia. Ya, apalagi zaman dulu belum ada motor. Wa kanat la tukhti'uhu shalah. Yang menarik orang tersebut tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa nih Pak ya. Ya kalau main jauh-jauhan mah banyak jemaah kita yang rumahnya jauh gitu Pak ya. Ya kalau main jauh-jauhan ya cuman masalahnya bukan masalah jauhnya. Ya ketinggalan nggak sholat berjamaahnya. Ya, jangankan yang jauh, yang dekat aja banyak yang lewat kan begitu. Ini ada sahabat Nabi, rumahnya paling jauh. Ya, tapi kata Ubay bin Ka'ab, kanat la tukhti'uhu shalah. Salatnya enggak pernah ketinggalan. Ya, sampai-sampai sahabat, teman-temannya, jemaahnya itu kesianan. Ya, kesianan kenapa? Apa ente enggak pindah aja rumah lah, yang cari deketan di sekitaran masjid gitu. Ya pindah biar gampang sholat jamaahnya. Ya kan kalau dekat rumahnya enak. Ya dekat-dekat azan ya masih bisa melaksanakan sholat berjamaah. Azan selesai pun masih keburu. Dikit lagi qomat juga masih bisa keburu. Bahkan kalau dekat banget depan rumah kan masya Allah qomat pun masih bisa keburu sholat berjamaah. Ya ini usulan sahabat-sahabat yang lain kepada orang tersebut. Apa kata dia? Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Ya, kenapa aku ya tidak mengupayakan agar rumahku dekat dengan masjid? Inni uridu ayyaktuba limam sya'ilal masjid wa ruju'i ila raja'tu ila ahli. Karena aku berharap langkah kakiku menuju masjid Allah akan tuliskan pahala-pahalanya. Begitu juga nanti sepulang aku dari masjid menuju keluargaku ke rumah, insya Allah juga akan ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratullah, kalau orang yang rumahnya jauh dari masjid, itu yang ditulis pahalanya bukan langkah kaki dia dari masjid, dari rumah ke masjid saja, tapi pulangnya itu juga masih tetap ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pergi ke masjidnya pahalanya banyak karena langkah kakinya banyak, maka pulangnya pun akan Allah tuliskan pahalanya banyak karena langkah kakinya banyak. Ibaratullah, pernyataan itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kulliha. Sungguh Allah akan memberikan apa yang engkau niatkan semuanya. Langkah kakimu dari rumah ke masjid, Allah tulis pahalanya. Pulang engkau dari masjid ke rumah, Allah akan tulis pahalanya. Sehingga tiap hari dia ke masjid bolak-balik, pergi pulang, pulang pergi, pergi pulang, pulang pergi, seluruhnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosa, diangkat derajat. Begitulah informasi yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibarat Allah, tidak ada lagi alasan di antara kita enggak ke masjid. Rumah saya jauh Pak Ustaz. Ya, enggak ada lagi. Kenapa? Semakin jauh semakin gede pahalanya. Ya, apalagi yang dekat rumahnya dari masjid. Ini lebih lagi, tidak akan ada alasan bagi orang yang bersangkutan kalaulah dia memahami betapa dahsyatnya pahala yang akan dia raih pada saat dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama imam, bersama kaum muslimin insya Allah ta'ala. Maka ibarat Allah, kata para ulama, hadis ini menunjukkan fadlul masyi ilal masjid.
Jadi salah satu keutamaan berjalan menuju masjid. Ya, jadi keutamaan sholatnya bukan hanya keutamaan sholatnya, bukan cuman keutamaan berjamaahnya, tapi langkah kaki kita ke masjid itu juga merupakan keutamaan di dalam agama kita. Kullama ibta'ana makanal insan, setiap kali dia jauh rumahnya dari masjid, kanat sawabu masyuhu ilaihi akbar, maka semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, maka beruntunglah bagi kita yang rumahnya jauh dari masjid namun tetap menjaga sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Ya tentu saja ini bukan motivasi, bukan berarti yang rumahnya dekat dari masjid kalau gitu pindah aja dah kalau gitu yang jauhan. Enggak begitu. Ini maksudnya memberikan motivasi yang jauh-jauh. Ya insya Allah pengorbanan kita, jauhnya jarak tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan jauh jalan kaki kita berkeringat ke masjid, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang kecil, yang dikit, yang enggak kelihatan, yang sederhana, yang sepele, itu saja diperlihatkan nanti pahalanya di akhirat, apalagi langkah kaki kita yang jauh ke masjid, insya Allah pasti akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kata para ulama, inna qasdal sihah wal ikhlas fil amal yanilul insan azimal ajri. Ya sesungguhnya lurusnya niat, bersihnya hati, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya hal tersebut mampu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada seorang sahabat yang rumahnya jauh, dia nggak mau pindah dekat ke masjid, niatnya kepengen langkah kakinya itu dihitung pahala. Ternyata niat yang baik itu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya makanya ibadallah, ya jangan kita sepelekan masalah niat ini. Makanya di dalam kitab-kitab hadis, termasuk kitab yang kita bahas, di awal pembahasan kita bahas tentang masalah bab niat. Betapa dahsyatnya niat ini, sampai-sampai hal yang biasa menjadi bernilai pahala. Ya, orang ke masjid, ya kan biasa didengarkan azan, ya ke masjid, mau dekat mau jauh, ya. Tapi ada orang yang meniatkan langkah kakinya dihitung pahala, bahkan pulang ke rumahnya ingin dihitung pahala. Allah tuliskan pahalanya karena niatnya itu. Sebab innamal a'malu bin niat. Makanya kata para ulama, jadilah kita ini orang-orang yang memperbanyak niat-niat kebaikan. Ya, sebab niat-niat kita yang baik itu ada pahalanya, meskipun amal perbuatannya mungkin belum kita lakukan. Ibadallah, orang yang niatnya melakukan ibadah, ibadahnya sudah Allah tuliskan pahalanya, walaupun mungkin ibadah itu belum dia lakukan. Ya, seseorang yang mungkin sudah niat ingin melaksanakan ibadah haji, dia tunggu, dia upayakan, ternyata belum sempat dia pergi haji, sudah keburu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati, wafat, meninggal dunia. Maka niscaya Allah akan kasih pahala hajinya gara-gara niat yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mungkin kita ya nggak bisa bangun masjid karena kita belum punya duit. Ya tapi kita niat, ya Allah kalau suatu saat saya punya duit banyak, saya pengen bebasin tanah, bangun masjid biar orang sholat di masjid yang saya wakafkan karena Allah. Ya akhirnya mati, meninggal dunia, belum sempat itu keinginannya, cita-citanya tercapai, tapi urusan pahala Allah akan sudah catat dari amal ibadah yang dia lakukan, yang itu sudah kita sebutkan di dalam hadis-hadis tentang masalah niat. Ibadallah, masih ingat dulu Rasulullah saat pulang dari sebuah peperangan, di tengah perjalanan Rasulullah bersabda, wahai para sahabatku, kita ini yang berperang jihad di jalan Allah dapat pahala jihad,
Tapi jangan lupa, saudara-saudara kita di Madinah ada yang nggak ikut perang bersama kita, tapi mereka mendapatkan pahala yang sama. Ya, sahabat bertanya, kok bisa begitu ya Rasulullah? Habasahumul marad. Mereka nggak ikut perang jihad bersama kita, bukan mereka nggak mau untuk jihad bersama kita, tapi mereka lagi sakit, mungkin mereka lagi demam, mungkin asam uratnya lagi kambuh, mungkin dia lagi berbaring. Sebenarnya dia sudah niat pengen ikut jihad, tapi karena sakitnya mereka tidak bisa ikut, dan Allah memberikan pahala bagi orang tersebut karena niat yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, perbanyaklah niat-niat di dalam melakukan ibadah. Insya Allah Allah akan tuliskan pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam hadis disebutkan, khalatil baqa haulal masjid fa arada banu salamah ayan kilibu qurbal masjid. Ya, ini bahkan ada peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang tadi kita contohkan. Ada di sekitaran masjid tanah kosong. Ya, ada tanah kosong di sekitaran masjid. Fa arada banu salamah ayan taqilu qurbal masjid. Ini keluarga Abu Salamah yang rumahnya jauh dari masjid, ada keinginan pengen pindah rumah biar rumahnya dekat ke masjid. Ya, dengan pikiran sama, mungkin kalau dekat masjid enak, ya bisa cepat pergi ke masjidnya, ya bisa melakukan yang lebih cepat dibandingkan kalau rumahnya jauh dari masjid. Fa balagha zalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum sempat Banu Salamah, keluarganya Salamah ini pindah rumah, ya dekat-dekat masjid, sampai beritanya ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, Nabi kasih nasihat kepada Banu Salamah, keluarga Salamah. Balaghani annakum turiduna ayantaqilu qurbal masjid. Aku dengar ente sekeluarga pada pengen pindah rumah dekat-dekat masjid. Qalu, mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, kami pengen pindah. Qad aradna zalika, kami ingin rumah kami itu dekat dengan masjid. Harapannya apa? Kalau dekat kan gampang salat berjamaahnya. Ya begitu kira-kira. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Bani Salamah, diyarakum tuktabu asarakum, diyarakum tuktabu asarakum. Tetaplah di rumahmu yang lama, tetaplah di rumahmu yang lama, karena langkah kakimu ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda sampai 2 kali, diyarukum, tetap jangan pindah wahai Banu Salamah. Diyarakum tuktab asarukum, langkah kakimu menuju masjid, termasuk langkah kakimu pulang dari masjid, itu semuanya ditulis pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalu, lalu kemudian mereka berkatakan, ma yasurruna anna kunna natahawwal, ya tidak ada sesuatu yang lebih kami gembira, ya sesuatu yang Rasulullah tadi informasikan kepada kami, sehingga kami mengurungkan niat untuk pindah rumah dekat-dekat masjid, karena kami memahami jauhnya jarak ini menambahkan pahala di dalam agama kita, sebab prinsipnya besaran pahala itu berbanding lurus dengan upaya dan usaha yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al ajru ala qadril masyaqqah. Ya, pahala itu besarnya sama dengan usaha, jerih payah dan upaya. Ya, kalau ada di antara kita yang rumahnya dekat, Allah kasih pahalanya. Rumahnya agak jauh, Allah kasih gedean dikit pahalanya. Makin jauh, makin besar pahalanya. Begitulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga masing-masing kita tetap mendapatkan pahala, dan yang jauh dari masjid tidak berkecil hati karena jauh jaraknya, itu tetap dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala.
Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna a'zaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha masyan. Kata baginda Nabi, orang yang paling besar pahalanya saat dia melaksanakan sholat berjamaah itu adalah orang yang paling jauh rumahnya. Ini luar biasa. Makin jauh makin gede pahalanya. Ya, ini yang pernah kita sampaikan, sholatnya berjamaah boleh sama, tapi pahalanya beda-beda. Ya, jarak rumah kita menentukan pahala. Walladzi yantadhiru shalah hatta yusalliha. Termasuk jamaah yang datang duluan, itu enggak sama pahalanya dengan jamaah yang datang belakangan. Meskipun sholatnya sama-sama berjamaah. Walladzi yantadhiru shalah hatta yusalliha. Ada jamaah yang datang 10 menit sebelum azan. Dia tungguin tuh 10 menit. Belum azan. Dia tungguin 10 menit. Azan, dia nunggu dengerin azan. Habis azan gak langsung qomat, dia tungguin sampai qomat. Habis qomat, dia tungguin sholat berjamaah. Itu tidak sama pahalanya dengan jamaah yang datangnya setelah azan, dengan jamaah yang datangnya setelah qomat, karena masa tunggunya lebih sedikit. Ya, ibadallah, jangan dikira yang nunggunya lama itu enggak dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, ya, walladzi yantadhiru shalah hatta yusalliha. Orang-orang yang nungguin salat, nungguin azan, nungguin qomat sampai dia qomat bersama imam, salat bersama-sama, a'zamu ajran minal ladzi yusalliha summa yanam. Itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang tidak nungguin, langsung salat berjamaah bersama imam. Karena apa? Karena ada waktu yang lebih yang dia berikan. Ya, karena ada usaha yang lebih yang dia lakukan. Maka kelebihan waktu, kelebihan usaha tidak mungkin tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, sebab konsepnya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang kecil saja, yang sepele saja, yang sedikit saja dihitung pahalanya, apalagi meluangkan waktu menunggu masa untuk bisa sama-sama menjalankan salat berjamaah bersama imam. Wa annahu kana al-ba'du aktsaru kanatil khutwat wal masyaqqah aktsar. Ya, selama makin sulit kita datang ke masjid, semakin besar pahalanya. Ibaratlah, kalau kita di Sunter mungkin nggak terlalu sulit pergi ke masjid, ya, tapi saudara kita yang ada di pegunungan-pegunungan, di lereng-lereng bukit, Masya Allah, masjidnya jalannya berundak-undak. Ya, kalau masjidnya di atas dia harus nanjak, pulangnya dia harus turun. Ya kan beda usahanya dengan jalan yang datar. Ya, maka itu pahalanya akan dihitung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratlah jamaah-jamaah yang sholat di pedalaman, ya, di kampung-kampung yang listrik belum masuk, sholatnya sholat subuh, sholat isya, gelap, nggak ada lampu, dia harus pakai senter. Kadang yang di senter ketemu ular dan jenisnya, itu nggak sama pahalanya dengan kita yang sholat dengan penuh penerangan yang cukup. Ya, karena konsepnya al ajru ala qadril masyaqqah, pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitannya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalaulah kita kesulitan di waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetap kita lakukan, kita laksanakan, insya Allah yang sulit itu menjadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau ada di antara kita yang kalau sholat itu nungguin imamnya dulu, ya, dia bersedia menyisihkan waktu untuk nungguin sholat, itu juga bertambah pahalanya. Wa annal insan lahu sawabus shalah madama yantadhir shalah. Bahkan dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan, ditegaskan dalam informasi ma'afadul hadis, bahkan masa tunggu kita itu dihitung seperti kita melaksanakan ibadah sholat. Luar biasa nih, Pak. Bapak datang ke masjid 5 menit sebelum azan, nggak ngapa-ngapain, duduk aja di masjid.
itu 5 menit Bapak nungguin dihitung seperti 5 menit kita melaksanakan ibadah sholat. Bapak tungguin 10 menit, datang 10 menit sebelum azan, itu 10 menit kita nungguin, nggak ngapa-ngapain, sudah Allah tulis pahalanya seperti kita melaksanakan ibadah sholat selama 10 menit. Apalagi kalau kita tambah sambil nungguin sambil zikir, dapat pahala sholat, dapat pahala zikir. Sambil nungguin kita sholat tahiyatul masjid, dapat pahala sholat, dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Jadi double-double pahalanya. Ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang free di dalam agama kita bagi siapa saja yang melakukan kebaikan-kebaikan. Allah kita maha kaya, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Ya, ini seluruhnya akan dibayarkan oleh Allah, bukan hanya sesuai dengan usaha, jauh lebih dari itu semua nanti akan dilipat gandakan. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih lagi maha penyayangnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita semua, pencipta alam semesta. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, sepertinya waktu tinggal 3 menit lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan hadisnya? Bab mengenai tentang keutamaan berjalan menuju masjid. Ya, makanya jangan heran di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram orang biar kata jauh jaraknya, jauh Masjidil Haram. Ya, yang pergi haji, yang pergi umroh, banyak di antara mereka yang tetap melangkahkan kaki menuju masjid. Luar biasa. Ya, ini saking mereka ingin mendapatkan anugerah janji yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya balik ke depan tadi tentang yang masalah direknya ibadah apa namanya pahala saja. Apakah itu satu pendapat yang hari itu yang hanya hari itu, satu pendapat yang betul-betul dari kita akhir balik Baik. sampai yang orang itu melakukan sholat asar sengaja. Baik. Berarti katakanlah 20 tahun bisa 30 tahun itu hilang semua, Ustaz. Apakah mungkin apa mungkin ada hal yang lain yang menjelaskan? Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi memahami dua pendapat ini nanti ada kaitannya dengan hal yang terkait dengan hukum meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, jadi hadis ini bunyinya, siapa saja yang meninggalkan sholat asar maka dihapus amal-amal ibadahnya. Sebagian ulama yang dihapus itu amal ibadah 1 hari. Ya, jadi kalau dia dari malam subuh kemudian sholat duha, baca Quran, sholat jamaah zuhur, zikir tahlil, asarnya nggak sholat, itu ibadah hari itu dihapuskan. Ya, ibadah hari itu dihapuskan karena asar itu dia tidak sholat. Tapi hanya di hari itu saja. Hari kemarinnya kan dia hari kemarin sholat asar. Kecuali kalau kemarinnya dia nggak juga sholat asar, dihapus juga hari yang kemarin. Ya, yang 2 hari lalu aman selama dia sholat asar. Ini maknanya. Makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dihapus bukan cuman ibadah hari itu, tapi yang dihapus seluruh amal ibadah yang pernah dia lakukan seumur hidup. Ya, kenapa? Karena dalam hadis ini umum, nggak ada disebutkan hari itu. Saya bacakan hadisnya, man taraka salatal asri, siapa saja yang meninggalkan salat asar, faqad habita amalahu, Allah akan hanguskan amal ibadahnya. Amal ibadah hari apa itu, Pak? Nggak disebutkan harinya. Ya, Allah hapuskan seluruh amal ibadahnya.
Ya, maka berdasarkan hadis ini yang dihapus bukan cuma hari itu saja, tapi yang dihapus seluruh amal yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Ini menurut pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau yang dikenal dengan mazhab Hambali. Ibaratnya, kenapa pemahaman ini ada dua? Ini ada korelasinya dengan yang pernah kita sampaikan terkait dengan hukum meninggalkan sholat secara sengaja. Masih ingat nggak Pak? Masih ingat apa masih lupa? Hukum meninggalkan sholat secara sengaja. Ya, ini bukan hukum orang yang nggak sholat karena dia tidak meyakini kewajiban. Itu kalau yang nggak yakin sholat wajib mah itu sudah murtad kafir menurut seluruh para ulama. Ya, sebab sholat itu nggak boleh. Ada orang Islam yang menganggap bukan wajib karena sholat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, ini berbicara tentang semuanya sepakat sholat itu wajib. Kemudian ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Apa hukumnya? Kafir atau tidak? Ya, maka menurut mazhab Hambali itu kafir, Pak. Menurut mazhab Hambali, siapapun orang Islam yang tidak sholat sengaja dia, meskipun dia meyakini sholat sebuah kewajiban, hukumnya kafir, murtad. Karena nggak boleh ada orang Islam yang nggak sholat. Ya, jangankan orang Islam, orang munafik aja masih sholat. Ya, jangankan meninggalkan sholat. Dulu iblis nggak mau sujud saja sama Adam, sekali nggak sujud diusir dari surga. Ya, ini ada orang Islam nggak sholat, padahal sholat itu ada 2 kali sujud minimal dalam tiap-tiap rakaat. Ya, ini tegas mazhab Ahmad, kafir orang yang nggak sholat secara sengaja. Ya, sampai-sampai nanti kalau dia meninggal nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikafalin, nggak boleh disolatin, nggak boleh didoain, karena doain orang kafir itu tidak diperbolehkan. Nah, termasuk masalah ini, termasuk karena dia jadi orang kafir gara-gara nggak sholat, habislah seluruh amal ibadahnya. Sebab kalau orang murtad, habis nggak amal ibadahnya? Habis semuanya. Ya, karena ada kaitannya dengan hal tersebut. Ya, ini menurut mazhab Ahmad bin Hambal atau mazhab Imam Hambali. Tapi menurut mayoritas para ulama, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, sementara dia yakin sholat sebuah kewajiban, dia nggak kafir, dia masih muslim, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Ya, tapi dia masih muslim. Ya, masih muslim, meskipun nanti harus dihukum. Ya, nanti secara detail bisa dibahas dalam kajian fikih, hukumannya sangat luar biasa. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ini mazhab Syafi'i Pak ya. Ya, kalau mazhab Syafi'i, ya dia nggak kafir, dia masih muslim. Ya, tapi harus dikasih tahu, diperingati maksimal selama 3 hari. Hari Senin, Selasa, Rebo. Kalau masih dia nggak sholat, kasih tahu sholat itu wajib, harus ditunaikan. Ya, kalau Kemis dia nggak sholat, ya, itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i wajib dihukum mati. Ya, ini mazhab Syafi'i Pak ya. Ini saya nggak salah bicara. Mazhab Syafi'i dihukum mati orang yang nggak sholat lebih dari 3 kali, 3 hari berturut-turut setelah dikasih informasi bahwa sholat itu sebuah kewajiban. Ya, ini kalau diterapkan di Jakarta, masya Allah, habis orang Jakarta, banyak yang nggak sholat, pada dihukum mati. Ya, ibaratullah, ya tentu saja, ini bukan berarti ingin bunuhin orang gara-gara nggak sholat, bukan. Ini sebagai warning. Ya, kan kalau diterapkan, insya Allah orang jadi takut. Ya, misalnya pemerintah mengumumkan ada undang-undang yang menyatakan ya pasal sekian, warga Jakarta yang nggak sholat lebih 3 hari akan dihukum mati. Wah, sholat semua orang, kan begitu. Itu maksudnya, biar jangan sampai ada orang Islam yang tidak sholat. Dan nanti kalaulah ada orang yang dihukum mati gara-gara tidak sholat,
maka jenazahnya masih dianggap sebagai jenazah orang Islam. Matinya bukan sebagai mati orang kafir, sehingga jenazahnya masih boleh disolatkan, masih boleh dimandikan, dikafankan, didoakan, sebab dia orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Sama seperti nanti orang Islam misalnya yang matinya overdosis, mabuk, tetap dia saudara kita seiman, hanya dia melakukan dosa besar, minum minuman keras. Ya jenazahnya boleh didoakan, boleh disolatkan. Ya terkait dosanya mudah-mudahan Allah berikan keringanan. Ya termasuk misalnya kalau ada, mohon maaf, wanita tunasusila ya yang mati meninggal dunia. Ya kalau dia muslim boleh kita mandikan, kita sholatkan, kita kafankan, kita doakan, sebab dia masih muslim kalau memang KTP-nya Islam. Urusan perbuatan zinanya itu dosa besar. Mudah-mudahan dengan doa kita diberikan keringanan azab siksanya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk urusan orang yang tidak sholat. Jadi kalau ada jamaah kita sehari-hari nggak sholat, dia subuh, zuhur, asar nggak sholat, KTP-nya Islam, mati meninggal dunia, masih boleh dimandikan, dikafankan, disolatkan, kita doakan, karena dia mati sebagai orang Islam. Adapun tidak sholatnya, ini perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menurut mazhab ini, maka dihapuskan seluruh amal itu, bukan amal seluruhnya dari mulai kita akhir balik, tapi hanya amal pada hari itu saja. Ya, karena yang membatalkan amal itu adalah keimanan, sementara imannya masih ada, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat insya Allah Ta'ala. Baik jamaah sekalian rahmatullah, tentu saja kita tidak bisa jelaskan secara lebih karena keterbatasan waktu. Yo, salat Isya sepertinya sudah tiba. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan masih tema yang sama. Hadis-hadis yang belum sempat kita bacakan, insya Allah nanti kita bacakan di pertemuan yang berikutnya, insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.